Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Selamat malam. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yaya Sanjaya. Oke. Sekarang saya berada di Kota Tanjung Balai Karimun, tepatnya di Kepulauan Riau. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu dikenalkan usaha ini. Saat itu saya masih bekerja sebagai seorang karyawan, tepatnya sebagai seorang koki di salah satu perusahaan pengeboran gas dan minyak. Walaupun di awal saya dikenalkan usaha ini, saya belum langsung mengambil keputusan untuk serius dan menjalankan usahanya, karena kita belum mendapatkan informasinya secara jelas dan lengkap saat itu. Tetapi beberapa bulan berikutnya saya hadir di sebuah acara open plan, yang acaranya persis seperti malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua saksikan. Dan di sanalah saya memulai petualangan hidup saya dalam berbisnis. Di sana saya mengambil sebuah keputusan keseriusan dalam menjalankan usaha ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ada beberapa alasan yang betul-betul sangat sederhana di awal kenapa saya serius menjalankan usaha ini. Alasan yang pertama, konsep usaha yang dijalankan secara berjamaah atau gotong royong, Bapak Ibu. Kita ada tim, ada mentor yang siap selalu membimbing kita, dan ada sekolah bisnis support sistemnya sebagai sekolah pengembangan diri kita nantinya, jadi mempermudah kita dalam menjalankan usaha ini ke depannya. Nah, alasan yang kedua, tadi sama-sama sudah menyaksikan dan dari beberapa teman-teman para pelaku usaha ini, dan mereka semua sudah berhasil menjalankan usahanya. Ternyata mereka semua bisa berhasil dan sukses, mereka tidak sendirian, Bapak Ibu. Tetapi mereka berhasil membantu banyak orang, bahkan membantu banyak timnya di tim beliau. Nah, dan yang paling menarik dan berkesan saat itu, ternyata mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, Bapak Ibu. Tadi barusan kita lihat ya, Ibu Kana Nur Hasanah dari Karawang, luar biasa, wanita mantan mahasiswi, betul-betul luar biasa sukses di usaha ini, tetapi beliau juga bisa berhasil membantu banyak timnya. Ada Pak Syahril juga dari Makassar, ada Pak Laode, ada Ibu Maisaro juga. Mereka semua Bapak Ibu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan itulah alasan kenapa saya di awal betul-betul mau serius mengambil komitmen untuk menjalankan usaha ini. Nah, saya tidak peduli Bapak Ibu di awal kalau saya memiliki latar belakang hanya sebagai tamatan SLTA, dan saya pun tidak peduli saat itu kalau saya tidak memiliki background sebagai seorang pebisnis di awal, dan saya pun tidak peduli di awal, saya lupa kalau saya adalah orang yang betul-betul introvert saat itu. Saya betul-betul menjadi orang yang minder, malu untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan apalagi tidak berani berbicara di depan orang banyak saat itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang usaha ini, kita bukan saja berbicara tentang penghasilan ataupun uang, tetapi kita akan berbicara, Anda akan mendapatkan jauh lebih daripada itu. Kita akan mendapatkan pengembangan diri yang luar biasa. Kita akan mendapatkan teman, akan mendapatkan seorang sahabat, keluarga baru yang selalu mengayomi kita dan membantu kita untuk bisa berhasil di usaha ini juga, Bapak Ibu. Nah, alasan berikutnya Bapak Ibu, saat itu kenapa saya serius menjalankan usaha ini, dan yang paling penting dan yang paling menarik dan patut menjadi pertimbangan buat kita semua, kalau kita berbicara untuk memulai berbisnis atau berusaha, membangun usaha, kalau di luaran sana kita butuh modal yang begitu besar, Bapak Ibu. Nah, kalau di usaha ini, Anda bisa memulai usaha ini dengan modal yang relatif sangat terjangkau sekali. Hanya Rp99.000, Anda sudah memiliki hak lisensinya. Anda bisa menjalankan usaha ini dan Anda juga bisa mengembangkan usaha ini, Bapak Ibu. Dan kalau Anda cukup serius di awal, kalau Anda berkomitmen ingin cepat berhasil, segera ambil paket membership-nya. Anda bisa memulai dengan paket bronze, kurang lebih di bawah 2 juta, silver kurang lebih tidak nyampe 3 jutaan, atau gold kurang lebih 6 jutaan. Anda stok produknya, Anda konsumsi, Anda bisa sehat bersama keluarga. Anda jual lagi, otomatis Anda mendapatkan keuntungan yang banyak di sana, Bapak Ibu. Saya ingat betul di awal, di saat kita bergabung, saya stok produknya, saya coba produknya buat keluarga. Kebetulan saya punya seorang ayah pensiunan Pertamina, dan beliau harus pensiun dini karena mengidap sebuah penyakit asma yang itu sudah begitu lama beliau derita, kurang lebih 15 tahun lamanya Bapak Ibu. Beliau harus pensiun dini.
Saat itu saya coba produknya, salah satunya Muncor dan kalsium yang dikonsumsi kurang lebih 2 bulan lamanya. Alhamdulillah sampai hari ini asmanya tidak kumat lagi Bapak Ibu. Bahkan sampai detik ini saya betul-betul banyak sekali menyaksikan sebuah keajaiban dari produk Tianxi yang begitu luar biasa. Banyak yang membantu banyak orang dalam penyakitnya bisa sembuh. Ada yang diabetes yang harus diamputasi salah satu organ tubuhnya setelah konsumsi produk kita, wasilah produk Tianxi, alhamdulillah bisa sembuh, kanker, tumor dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bahkan kami sekarang memiliki pelanggan yang begitu banyak, salah satunya dari peninggi badan yang alhamdulillah bisa tambah tinggi 1-4 cm hanya dalam waktu 1 minggu, pelangsing, penggemuk, dan lain sebagainya, bahkan bata minus, bahkan stamina pria, dan kita bisa jalankan itu secara online dan sangat membantu sekali dalam masa pandemi seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, Bapak Ibu, banyak hal yang saya syukuri dalam berada di komunitas bisnis ini, walaupun di awal saya sebagai seorang karyawan, saya merasa betul-betul dibantu oleh para mentor-mentor yang luar biasa hebat. Saya juga selalu hadir di setiap pertemuan-pertemuan yang disediakan. Alhamdulillah sekarang kita memiliki bisnis yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Saya memiliki pengembangan diri yang menurut saya itu luar biasa. Dan di awal 1,5 tahun saya menjalankan usaha ini secara serius. Kita bisa merasakan perjalanan gratis ke beberapa negara gratis dari usaha ini. Oke, Pak, bisa minta slide-nya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, cepat aja nggak apa-apa. Oke, ini perjalanan pertama saya ke Cina, Bapak Ibu. Ya, maaf agak parno sedikit ya. Maklum, baru pertama sekali merasakan naik pesawat dan jalan ke luar negeri, Bapak Ibu. Oke, next aja Pak, nggak apa-apa. Ya, kita ke Singapura, next. Setahun berikutnya kita bisa ke Malaysia juga, next Pak, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah ini impian banyak orang ya, terutama kita yang Muslim, kita bisa beribadah ke Tanah Suci. Ya, ini kalau nggak salah kita juga berangkat sama Pak Endro Adnan tadi ya dari Padang. Oke, next, lanjut. Oke, ya alhamdulillah juga wasilah dari usaha ini saya bisa menikah biaya sendiri. Salah satu impian terbesar kaum muda ya. Oke, next, langsung. Cepat aja Pak. Ya, 1 bulan dari sana saya juga dapat Rusia yang alhamdulillah saya berikan tiket Rusianya untuk memberangkatin ayah umroh ya, karena impian terbesar beliau. Dan tapi kita alhamdulillah dapat honeymoon ke Cina, ke Vietnamnya, 2 tiket langsung. Oke, next, langsung Pak. Ya, ini bisa mengumrohkan orang tua. Oke, next Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini alhamdulillah dapat Scoopy juga ya. Next Pak. Oke, sudah. Mungkin saja. Oke, Bapak Ibu, terakhir dari saya. Ada sebuah cerita menarik dari negara Italia, tepatnya di kota Firenze. Di sana ada sebuah patung yang begitu indah dan terkenal, yang terbuat patung itu terbuat dari batu marmer, ya, disebut diberi nama patung David. Ya. Nah, patung David ini dibuat oleh seorang seniman Italia terkenal, yaitu Michelangelo. Nah, Bapak Ibu, di Italia ini ada sebutan atau nama Il Gigante, yaitu di mana banyak orang yang berkunjung ke suatu plaza hanya untuk melihat patung David ini, Bapak Ibu, saking indahnya patung ini. Dan suatu hari Michelangelo ditanya oleh seseorang, "Hai Michelangelo, kasih tips dong, gimana sih kamu bisa menciptakan sebuah patung yang begitu indah dari batu marmer itu?" Michelangelo jawab apa Bapak Ibu? Beliau bilang, tidak, saya tidak membuat patung David. Tetapi sebenarnya patung David itu sudah ada di dalam batu itu. Ya, jadi sebenarnya patung David itu sudah ada di dalam batu marmer itu. Nah, saya yang saya lakukan hanya I only chip away the access. Jadi tugas saya hanya membuang akses yang tidak penting saja. Jadi Bapak Ibu, pesan moral dari cerita ini, kalau kita berbicara sebenarnya adalah patung David itu sudah ada dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, kalau kita berbicara tentang mental, kalau kita berbicara tentang bakat, kesuksesan, ataupun kita berbicara sekarang tentang kebahagiaan,
Sebenarnya semua itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, kita butuh membuang aksesnya yang tidak penting aja dalam diri. Mungkin akses itu saat ini adalah kita selalu menutup diri atau ego, menutup diri tentang informasi atau hal-hal baru. Atau mungkin akses yang perlu kita buang saat ini adalah kebiasaan kita untuk selalu menunda. Atau akses itu adalah sifat malas kita dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Apa kunci sebuah keberhasilan dan kesuksesan? Ya, yang betul kita harus siap membuang akses itu, hal-hal yang tidak penting dalam diri kita untuk bisa jauh lebih berhasil, jauh lebih bermanfaat ke depannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat Anda dimanapun Anda berada. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.